Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertatap muka walaupun hanya sekedar melewati virtual online dan tidak secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hukum tajwid mengenai bab gharib, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai bab gharib tetapi pada kelompok yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab gharib, yaitu berkaitan dengan raum. Nah, jadi kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam kelompok raum. Ya, jadi kita akan bahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam kelompok raum. Baik, sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan apa itu raum. Ya. Raum adalah mengucapkan huruf sebagian harokat dengan tujuan agar terdengar oleh orang yang berdekatan saja dan tidak terdengar oleh orang yang berjauhan. Jadi raum itu adalah mengucapkan atau pengucapan huruf sebagian atau setengah harokat dengan tujuan hanya agar terdengar oleh orang yang berdekatan dengan kita. Orang yang berdekatan dengan kita, bukan orang yang berjauhan. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran yang mengandung kelompok yang termasuk dalam kelompok raum, itu kita mengucapkan atau pengucapan huruf sebagian atau setengah harokat dengan tujuan kita membaca ayat tersebut agar terdengar oleh orang yang berdekatan dengan kita, bukan orang yang berjauhan dengan kita. Baik, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah raum adalah mengisyaratkan suatu lafadz, suatu lafadz ayat Al-Quran untuk diwakafkan atau diberhentikan. Apa itu wakaf? Wakaf itu artinya berhenti, dan wasol itu artinya bersambung. Ya, jadi wakaf itu artinya berhenti. Ya, al-waqfu, ya, berhenti. Jadi pengertian yang kedua adalah raum adalah mengisyaratkan suatu lafadz ayat Al-Quran, ya, mengisyaratkan suatu lafadz ayat Al-Quran untuk diwakafkan atau untuk diberhentikan, yaitu ya dengan bertemunya dua huruf hijaiyah, ya, dua huruf hijaiyah yang dimana kedua huruf ini sama-sama bersukun atau sama-sama huruf mati. Ya, contoh nun sukun berarti nun mati, ya, itu huruf mati. Nun sukun, nun mati. Sukun itu artinya mati. Ya, jadi pengertian kedua adalah raum adalah ya mengisyaratkan suatu lafadz ayat Al-Quran untuk diwakafkan atau untuk diberhentikan. Nah, maksud diwakafkan untuk diberhentikan ini adalah ketika ada dua huruf, ya, ketika ada dua huruf hijaiyah yang dimana kedua huruf ini sama-sama bersukun atau sama-sama mati dan letaknya di akhir ayat, ya, dan letaknya di akhir ayat, yaitu ketika dia wakaf atau dia berhenti. Jadi kedua huruf ini bertemu, sama-sama bersukun, sama-sama mati, dan letaknya dia di akhir ayat Al-Quran atau menuju pada tanda wakaf atau tanda berhenti. Berarti letaknya di akhir, nggak mungkin di awal atau di tengah. Baik, itu adalah pengertian di raum, ya, dua pengertian di raum. Sekarang saya akan memberikan contoh dari raum, ya, ayat Al-Quran termasuk contoh atau golongan raum, yaitu yang terdapat pada Quran surah Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, jangan qadari, ya, jangan qadri, tapi inna anzalnahu fi lailatul qadr.
ya, Lailatul Qadr. Nah, pengucapan huruf sebagian harokat. Contoh kedua itu di surat Al-Fajr ayat pertama yang berbunyi wal fajr, ya. Tulisannya wal fajri, jangan dibaca wal fajri, tapi wal fajr. Ayat pertama Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua Al-Fajr ayat 1, wal fajr. Yang ketiga Quran surah At-Tariq ayat 12 yang berbunyi wal ardi dzatis sad, ya, wal ardi dzatis sad. Nah, yang keempat Quran surah At-Tariq juga ayat 11, was-samaa'i dzatir raj, ya, tulisannya raj'i, ya, tulisannya raj'i dibaca was-samaa'i dzatir raj. Oke, yang kelima surat Al-Fajr juga ayat 2, walayalin ash, walayalin ash. Oke. Baik, yang keenam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, tulisannya syahrin, bacanya alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke, yang ketujuh yaitu di Quran surah Al-Fajr ayat ketiga, wasyaf'i wal watr, tulisannya al-watri, ya, al-watri, bacanya wasyaf'i wal watr. Oke, yang kedelapan Quran surah At-Tariq ayat 13, innahu laqawlun fasl, tulisannya faslun, bacanya innahu laqawlun fasl. Oke, itu yang ketujuh. Yang kedelapan Quran surah At-Tariq juga ayat ke-14 yang berbunyi wama huwa bil hazl, tulisannya bil hazli, bacanya wama huwa bil hazl. Baik, yang kesembilan di Quran surah Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, tulisannya amrin, bacanya fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Oke. Yang kesembilan di Quran surah Al-Fajr juga ayat kelima yang berbunyi hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, tulisannya hijrin, ya, tulisannya hijrin dibaca hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Oke. Yang ke-10 yaitu di Quran surah Al-Fajr juga ayat keempat yang berbunyi walaili idza yas, ya, walaili idza yas, tulisannya idza yasri, bacanya walaili idza yasr. Nah, oke. Baik, jadi 10 contoh ayat Al-Quran itu termasuk ke dalam contoh atau golongan bab gharib, yaitu rom, ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.